Kedatangan TWS lagi dari Armageddon kali ini adalah versi terbaru dari Sonic Gear Air Pump TWS 2 dengan patungan harga yang sama dengan versi sebelumnya yaitu di angka Rp210.000. Versi terbaru Air Pump TWS 2 ini membawa berbagai improvement dan juga fitur tambahan. Dan setelah saya pakai TWS ini selama beberapa hari, saya itu malah punya mixed feeling terhadap TWS ini. Di satu sisi, saya suka dan ingin berekspektasi tinggi, tapi di sisi lainnya, saya itu malah rada kecewa. Seperti biasa, kita mulai dulu dari desainnya, yang menurut saya ini cakep banget. Simple, minimalis, feel-nya halus dan enak dipegang, dan setidaknya dia itu build quality-nya tidak berasa murahan walau masih menggunakan material plastik. Ukurannya ini cukup compact dan bikin si Air Pump TWS 2 ini enak dikantongin dan dibawa kemana-mana. Hinge-nya juga cukup kokoh dan tidak wobbly, terdapat indikator LED di bagian dalamnya, kemudian dia udah menggunakan port USB Type-C untuk charging. Untuk bentuk dan fitting dari earbuds-nya itu saya nggak ada komplain. Simple dan cukup nyaman dipakai sehari-hari. Yang harus diapresiasi dari Air Pump TWS 2 ini adalah touch control-nya. Bukan cuma responsif, tapi juga punya kontrol yang lengkap, termasuk kontrol volume. Ngomongin soal fitur dan spesifikasi, Air Pump TWS 2 ini sudah dibekali dengan Bluetooth 5.1 yang koneksinya aman-aman aja ketika saya pakai. Kemudian dia juga udah punya rating IPX5 kalau misalnya kena hujan atau keringat. Dan baterainya yang diklaim bisa tembus up to 8 jam playback di earbuds-nya dan 36 jam kalau ditambah dengan casingnya. Untuk urusan delay di TWS 2 ini sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada kendala ketika saya coba pakai nonton YouTube. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat gaming ya tahu diri lah ya, ini bukan headset gaming, bukan TWS gaming, dan tidak ada fitur game mode-nya. So far, saya udah sebutin hal-hal yang bagus dari si Air Pump TWS 2 ini. Tapi sebenarnya masih ada satu poin lagi yang belum saya singgung sama sekali. Dan itu adalah sound quality-nya, yang kalau harus disifati sih ya sebenarnya nggak enak. Suara yang keluar dari TWS 2 ini itu berasa agak pecah dan madi. Bayangin aja kalau kalian nonton video 3GP resolusi 144p di layar HP Full HD. Bisa sih ditonton tapi ya nggak nikmat. Sama halnya di Earpump TWS 2 ini. Bisa sih dipakai buat dengerin musik atau nonton film, tapi rasanya itu nggak bakal nikmat. Kayak ada yang kurang gitu loh. Untuk tuning suaranya di sini warm dan cenderung V-shape. Bassnya ini memang gede banget dengan mid yang sedikit agak mundur dan treble yang agak cering. Sound staging tidak begitu luas, detail dan resolusinya juga ya seperti yang sudah saya sebutin tidak bagus. Saya sudah coba di iPhone dan juga di Android, hasilnya ya sama aja. Satu hal lagi yang saya rasakan, ketika dengerin albumnya Taylor Swift yang Red Taylor's Version, pas ada lebih dari satu instrumen yang playing barengan, itu kayak ke-mix gitu atau kecampur. Jadi separasi antar instrumen itu kurang bagus. Overall, saya belum bisa merekomendasikan kalian untuk membeli Sonic Gear Air Pump TWS 2. At least itu berdasarkan pengalaman saya bersama TWS ini. Kalau misalnya kalian mau nyari TWS dengan harga 200 ribuan yang oke dan masih bisa diajak buat dengerin berjam-jam, itu banyak sih pilihan lainnya seperti dari Halo, kemudian dari Xiaomi, kemudian juga dari QCY, atau bahkan dari Sonic Gear pun, tapi yang versi di atasnya ini. Itu rata-rata sih ya oke lah untuk harganya. Jadi ya sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching. As always, kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya berikan, jangan lupa di subscribe dan juga di like video ini. Kalau bisa di share ya, monggo sekalian di share sekalian. Kalau misalnya nggak suka ya, monggo dislike aja nggak apa-apa. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan